Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kesar Agung. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika tentang materi eksponen ya. Bisa dilihat di sini judulnya eksponen. Nah, untuk definisinya sendiri, eksponen itu adalah bentuk perkalian untuk suatu bilangan yang diulang secara berulang yang dilakukan secara berulang kali ya, atau bahasa gampangnya eksponen itu adalah bilangan berpangkat ya. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belajar kan ya tentang bilangan berpangkat. Mungkin contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 pangkat 3 ya. Itu sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya. Yaitu hasilnya sama dengan 8. Bukan 2 kali 3 sama dengan 6, bukan ya. Awas, bilangan perpangkat, bukan bilangan yang dikalikan langsung, bukan. Ya, itu adalah definisi dari eksponen. Ya, untuk yang pertama tentang sifat-sifat eksponen ya yang saya akan jelaskan, bisa dilihat di sini. Misalkan ada A, B, M, N anggota bilangan real ya, bisa dilihat ini adalah bilangan real, R itu bilangan real. Dengan A, B-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Di sini ada 8 sifat. Nah, saya akan terangkan masing-masingnya. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ingat syarat di atas, A sama B-nya tidak boleh sama dengan 0. A sama B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti A-nya ini bisa positif berapapun, mau pecahan, mau bulat, bilangan asli ya dan sebagainya, yang penting bukan 0, ataupun bisa juga negatif berapapun ya. Ketika dipangkatkan 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Ya, itu untuk sifat yang nomor 1. Sebagai contoh bisa kita lihat contohnya. Ada 5 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Di sini ada 5 pangkat 0 sama dengan 1 dan juga negatif 15 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi baik positif ataupun negatif, selama nilai A-nya tidak sama dengan 0, itu kalau dipangkatkan 0 pasti sama dengan 1 ya. Nah, itu adalah contoh sifat eksponen yang nomor 1. Ya, selanjutnya yang kedua ada sifat eksponen seperti ini. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi intinya untuk sifat nomor 2 ini, kalau ada bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A ya. Kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah. Ya, ingat di sini pangkatnya ditambah. Nah, kalau dikali pangkatnya ditambah. Sebagai contoh bisa dilihat contohnya ya. Ya, di sini contohnya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 8, itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 10. Kenapa? Karena berdasarkan sifat yang nomor 2 tadi, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 8, karena ini dikali sama-sama 3 bilangan pokoknya, maka pangkatnya ditambah. 2 tambah 8 yaitu 10. Ya, begitupun dengan yang bawah. Ada 4 pangkat min 1 dikali 4 pangkat 6. Min 1 ditambah 6 yaitu sama dengan 5. Jadi hasilnya 4 pangkat 5 ya. Itu contoh untuk yang sifat nomor 2. Yang sifat nomor 3, kebalikan dari sifat nomor 2. Kalau yang nomor 2 tadi kan perkalian ya. Sekarang yang sifat nomor 3 bisa dilihat, kalau ada A pangkat M per A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M min N. Nah, kalau nomor 3 sifatnya ini adalah kalau dibagi maka pangkatnya dikurang ya, dengan catatan bilangan komponen atau bilangan pokoknya harus sama ya. Sebagai contoh bisa dilihat contohnya juga. Untuk contohnya sifat nomor 3 ada 9 pangkat 7 dibagi dengan 9 pangkat 3 atau 9 pangkat 7 per 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 4. Karena kalau dibagi ingat tadi pangkatnya dikurang, 7 kurangi 3 yaitu 4. Begitupun yang satu laginya ya. Ada 12 pangkat 10 dibagi dengan 12 pangkat min 11. Berarti kan 10 dikurang min 11 sama aja 10 tambah 11 itu 21. Ya. Itu contoh yang nomor 3. Kemudian untuk sifat yang nomor 4
ada A pangkat M dipangkatkan N. Nah, di sini ada A pangkat M dipangkatkan N, maka itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi gampangnya kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ya, contohnya bisa dilihat. Untuk contoh yang nomor 4 atau sifat nomor 4, kita lihat di sini ada dua contoh juga. Ada 8 pangkat min 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 8 pangkat min 6 ya. Nah, kenapa min 6? Karena ingat kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Min 2 kali 3 yaitu min 6. Yang bawahnya juga sama. 17 pangkat 4 dipangkatkan 11 itu sama aja dengan 17 pangkat 44 karena 4 kali 11-nya 44 ya. Ya, kemudian sifat selanjutnya nomor 5. Sifat nomor 5 ada A pangkat min N. A pangkat min N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N ya. Nah, kenapa seperti ini? A pangkat min N itu sama aja A pangkat min N per 1 ya. Sebenarnya di sini ada per 1. Jadi ini cuma pindah yang awalnya pembilang jadi penyebut. Yang awalnya di atas A pangkat min N pindah ke bawah jadi A pangkat N ya. Jadi 1 per A pangkat N. Jadi ingat-ingat aja kalau pindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu tandanya berubah. Yang awalnya negatif jadi positif. Yang awalnya positif jadi negatif ya. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ya, ini contohnya ada 6 pangkat min 7 itu sama dengan 1 per 6 pangkat 7 ya. Di sini 6 pangkat min 7 dikebawahin jadi 1 per 6 pangkat 7. Begitupun dengan contoh yang kedua. Kalau negatif juga sama ya. Negatif 6 pangkat negatif 7 satu sama aja dengan 1 per negatif 6 pangkat 7. Ingat yang berubah itu pangkatnya, yang awalnya positif jadi negatif ataupun sebaliknya. Yang awalnya negatif 7 berubah jadi positif 7 kalau dari atas ke bawah ya. Ingat begitupun juga sebaliknya ya. Itu sifat yang nomor 5. Ya, untuk yang nomor 6 kita lihat sifat nomor 6 bentuk akar ya. Kalau ada bentuk akar dari N untuk A pangkat M itu sama aja dengan A pangkat M per N. Nah, ingat M per N dari pangkat yang dalam dulu ya. M pangkat dalam dibagi pangkat yang luar ya. Misalkan N nya ini ada nilainya, ada angkanya, misalkan akar dari 3, misalkan N nya 3 untuk A pangkat 2 berarti sama aja A pangkat 2 per 3. Misalkan nggak ada angkanya, N nya ini itu sama aja dengan akar A itu sama aja dengan A pangkat 1 per 2 ya. Jadi kalau akar itu pangkat setengah kalau nggak ada angkanya di luarnya. Kalau ada angkanya berarti 1 per berapa gitu ya. Untuk contoh lainnya bisa dilihat. Nomor 6 contohnya ada akar 2. Akar 2 bisa dirubah menjadi 2 pangkat setengah ya. Jadi kalau nggak ada angka luarnya sama aja per 2 ya, 1 per 2. Nah, untuk yang di bawahnya di sini ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Itu sama aja dengan 2 pangkat 5 per 3. Bisa dilihat untuk dua contoh ini ya. Bisa kalian pahami ya. Itu adalah contoh sifat yang nomor 6. Kemudian untuk sifat nomor 7 ada, nah ini ada dua objek atau komponen A kali B di dalam kurung dipangkatkan M ya. A kali B dalam kurung A dipangkatkan M, maka bisa disederhanakan menjadi sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi M yang luar ini, pangkat yang luar ini itu milik A dan B masing-masingnya. Karena operasi perhitungan di dalam kurungnya adalah dikali, maka ya dikali juga nanti akhirnya jadinya A pangkat M dikali B pangkat M ya. Contohnya adalah, nah ini contoh untuk sifat nomor 7 ada 5 kali 6 dipangkatkan 4, maka itu sama dengan 5 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4 ya. Nah, ini contohnya ada 5 kali 6 dipangkatkan 4 sama aja dengan 5 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4 ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, walaupun ada negatif di dalamnya 10 dikali negatif 3, tapi kalau dikurung luarnya
dijadiin 1, pangkatkan 2, maka 2 ini milik 10 dan min 3. 10 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 2. Ya, itu contoh nomor 7, sifat eksponen nomor 7. Nah, yang terakhir sifat nomor 8, sekarang ini pembagian dua komponen, ada A per B dipangkatkan M, ya. A per B pangkat M itu sama aja dengan A pangkat M dibagi per B pangkat M, ya. Kebalikan dari sifat nomor 7, kalau tadi dikali A sama B-nya, kalau ini dibagi, ya. Maka M sebagai pangkat yang di luar itu milik masing-masing A dan B walaupun dibagi. Untuk contohnya, pangkatkan 5 itu sama aja dengan 11 pangkat 5 dibagi atau per 23 pangkat 5, ya. Begitupun dengan yang negatif, ya. Jadi mau negatif ataupun positif, kalau bentuknya seperti itu, pembagian dua komponen yang berbeda, ada pangkat di luarnya, maka pangkat di luar milik masing-masing yang di dalam. Nah, yang bawah juga sama, negatif 52 per negatif 31 dipangkatkan min 2, berarti sama aja dengan negatif 52 pangkat min 2 per negatif 31 pangkat min 2. Nah, itu adalah sifat-sifat eksponen beserta contoh-contohnya. Nah, supaya lebih jelas lagi pengaplikasian dari sifat-sifat eksponen yang tadi disebutkan, ini ada beberapa contoh soal yang saya akan jelaskan. Nah, yang pertama ada contoh soal seperti ini. Bisa dilihat, X pangkat 2 per Y pangkat 3 dipangkatkan 3 di luarnya, dikali dengan Y pangkat 6 per X pangkat 3 dipangkatkan 2 di luarnya, itu sama dengan berapa? Bentuk sederhananya. Nah, ini pembahasannya sudah ada, ya, tinggal saya jelaskan saja. Nah, pertama caranya itu karena di sini bentuknya pembagian, ada pangkat di luar, pangkat 3, maka pangkat masing-masing yang di dalam dikalikan dengan yang di luar. Ya, ini dikombinasikan sifat yang 8 dengan yang keberapa tadi? Yang kelima atau yang keempat, ya. Maka pangkatnya dikali, jadinya X pangkat 6, ya, per Y pangkat 9, karena 2 kali 3 dan 3 kali 3. Itu untuk yang sebelah kiri, ya. Nah, kemudian selanjutnya dikali yang sebelah kanan juga sama. Pangkatnya dikali masing-masingnya dengan pangkat luar. Berarti kan 6 kali 2, ya, sama dengan 12, dan 3 dikali 2-nya sama dengan 6. Ya, sampai sini bisa dipahami, ya. Selanjutnya bisa kita gabungkan dari kedua bentuk ini, pecahan yang kiri dan pecahan yang kanan, karena dikali, ingat perkalian pecahan tinggal langsung dikalikan, ya. Atau ini langsung saya sederhanakan menjadi dikelompokkan variabel yang sama atau komponen yang sama. Di sini ada kan X pangkat 6 per X pangkat 6, ya. Jadi X pangkat 6 sama X pangkat 6. Kalau dibagi, ingat pangkatnya dikurang. Berarti X pangkat 6 min 6, ya. Jadinya X pangkat 0, ya. Nah, yang Y juga sama. Y pangkat 12 per Y pangkat 9. Jadinya seperti ini. 12 dikurang 9 untuk yang Y. Sehingga hasil akhirnya adalah Y pangkat 3. Karena untuk yang X, X-nya kan pangkat 0. Ingat tadi sifat yang pertama, X pangkat 0 pasti sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1 kali Y pangkat 3. Atau paling sederhana itu Y pangkat 3 saja. Ya. Itu untuk contoh soal yang nomor 1. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, di sini masih bentuk pembagian secara umumnya, ya. Ada pembilangnya 3 kali P pangkat min 2 kali Q pangkat 3 dipangkatkan, pangkat luarnya ada min 2, per 3 pangkat 2 P pangkat min 1 Q pangkat 2 dipangkatkan luarnya pangkat min 3. Nah, kalau untuk bentuk yang seperti ini kita sederhanakan masing-masing pembilang dulu dan penyebut dulu. Ingat untuk yang pembilang di sini ada 3 komponen, yaitu 3, P, dan Q. Masing-masing punya pangkat tersendiri. 3-nya pangkat 1, ingat kalau 3 sendiri itu sama aja pangkat 1. P-nya pangkat min 2, Q-nya pangkat 3, ya. Berarti masing-masingnya karena ada pangkat luarnya min 2, tinggal dikalikan dengan pangkat yang luar. 3 pangkat 1 dikalikan min 2, berarti 1 kali min 2 min 2, ya. 3 pangkat min 2. P-nya jadi pangkat 4 karena min 2 kali min 2. Q-nya jadi min 6. Ya, jadi ini dikalikan dengan min 2 masing-masingnya pangkatnya, ya.
Itu untuk yang pembilang. Yang bawahnya juga sama. Yang bawahnya juga 3 pangkat 2 kali min 3, yaitu min 6. Ya. Min 1 kali min 3 untuk yang P, pangkat 3. 2 kali min 3 untuk yang Q, pangkat min 6. Ya. Setelah itu baru kita gabungkan bentuk komponen yang sama dalam operasi pembagian. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ya. Pangkatnya dikurang berarti kan 3 pangkat min 2 dengan 3 pangkat min 6. Min 2 dikurang min 6. Itu sama dengan plus 4. Ya. Nah, langsung ke sini ya. Sama dengan 3 pangkat 4. Untuk yang P pangkat 4 per P pangkat 3. 4 kurangi 3, P pangkat 1. Ya. Untuk yang Q pangkat min 6 per Q pangkat min 6. Min 6 dikurang min 6. Ya berarti kan sama dengan habis kan, 0 kan? Atau bisa kita sederhanakan karena ini sama, sebenarnya bisa langsung dicoret. Ya. Jadi untuk yang Q-nya habis atau bisa dibilang sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 4 dikali P pangkat 1. Kemudian paling sederhananya 3 pangkat 4 kalau kita hitung sama aja dengan 81 dan P pangkat 1-nya sama dengan P saja. Ya. Jadi hasil akhirnya 81 P. Nah, ini untuk contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ada jika A sama dengan 1/2, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1, maka nilai dari A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 kali C pangkat min 1 sama dengan berapa? Ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu bentuk ininya. Ya, menjadi bentuk yang paling sederhana. Kemudian habis itu langsung disubstitusi masing-masing variabelnya A, B, dan C-nya. A-nya setengah, B-nya 2, C-nya 1. Ya, kita sederhanakan dulu. A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 C pangkat min 1. Nah, ini bisa langsung kita bagi ya dengan komponen yang sama. A pangkat min 2 per A sama aja min 2 dikurang 1. Min 2 kurang 1 yaitu min 3 ya. Untuk A-nya A pangkat min 3, B-nya B pangkat 1 per B pangkat 2. Berarti 1 dikurang 2, yaitu min 1. C-nya 3 dikurang min 1, yaitu sama dengan 4. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu untuk yang bentuk pangkat negatif. Ini kan hasilnya A pangkat min 3 kali B pangkat min 1 kali C pangkat 4 ya. Untuk yang bentuk ini kita sederhanakan untuk yang pangkat negatif, kita pindahkan ke penyebut ke bawah yang negatifnya saja. Jadi A dan B-nya. Berarti A pangkat min 3 ke bawah jadi A pangkat 3. B pangkat min 1 ke bawah jadi B pangkat 1. Ya. Untuk yang C-nya tetap di atas atau sebagai pembilang. Nah, baru setelah ini kita substitusi C-nya kita ganti dengan 1. Berarti jadinya 1 pangkat 4 per A-nya ganti dengan setengah atau 1/2. 1/2 dipangkatkan 3, B-nya diganti dengan 2. B pangkat 1. Ya. Tinggal kita hitung sampai yang paling sederhana. 1 pangkat 4 adalah 1. 1/2 dipangkatkan 3 sama dengan 1/8. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Nah, ini awas jangan sampai keliru menghitungnya. Kita hitung bagian yang bawahnya terlebih dahulu. 1/8 kali 2 sama aja 1/4. Baru kita hubungkan dengan yang pembilang atas. Pembilangnya 1. 1 dibagi 1/4 sama aja 1 dikali 4/1 kan. Itu hasil akhirnya adalah 4. Nah, ini adalah latihan soal untuk kalian ya, supaya kalian bisa mencobanya masing-masing ya. Ada 3 latihan soal, coba kalian kerjakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin ngasih saran ataupun sebagainya, bisa kalian isi di kolom komentar di bawah ya. Cukup sekian untuk video pembahasan dan penjelasan tentang eksponen kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua, yang mudah-mudahan bermanfaat juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Bila tiba ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.